Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas bahaya narkoba dan dampaknya. Perkenalkan, saya Hanifah Gladys Amalia dari S1 Informatika Undip. Saat ini saya akan membahas terkait dengan pengertian narkoba, jenis-jenis narkoba, bahaya narkoba dan dampaknya bagi kesehatan serta kesehatan jiwa, gejala pada pengguna narkoba, dan cara mencegah penyalahgunaan narkoba terutama untuk para remaja. Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang merupakan zat atau obat jadi yang terbuat dari bahan alami, sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Narkoba sendiri menurut Undang-Undang Narkoba Pasal 1 Ayat 1, narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Kemudian di sini jenis-jenis narkoba berdasarkan resiko ketergantungannya dibedakan menjadi 3 jenis. Ada narkotika golongan 1, golongan 2, dan narkotika golongan 3. Untuk narkotika golongan 1 sendiri, contohnya misalnya ganja, opium, tanaman koka. Nah, narkotika golongan 1 ini beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Kemudian untuk narkotika golongan 2, di sini dia dapat dimanfaatkan untuk pengobatan. Kemudian terdapat 85 jenis narkotika golongan 2 seperti morfin, alfaprodina, dan narkotika golongan 2 ini berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Yang ketiga, narkotika golongan 3 memiliki resiko ketergantungan yang cukup ringan, dan narkotika golongan 3 ini dapat dimanfaatkan untuk pengobatan dan terapi. Kemudian untuk jenis-jenis narkoba berdasarkan bahan pembuatannya dibedakan menjadi 3 jenis. Ada sintetis, semi-sintetis, dan alam. Untuk bahan sintetis sendiri, dia berasal dari proses pengolahan yang cukup rumit, dan jenis ini sering digunakan untuk keperluan pengobatan dan penelitian. Contohnya amfetamin, metadon, dan dexamfetamin. Kemudian untuk yang kedua, semi-sintetis, dia berasal dari narkotika alami yang diisolasi dengan cara diekstraksi sehingga disebut dengan semi-sintetis. Contohnya ada morfin, heroin, dan kodein. Yang ketiga, narkotika jenis alami, dia bersifat alami dan sederhana dalam penggunaannya. Contohnya ganja dan koka. Kandungan dari jenis alami ini sangat kuat dan tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Jenis narkotika populer di Indonesia. Yang pertama, ada ganja. Jadi ganja ini menempati peringkat pertama terkait dengan penggunaan terpopuler atau terbanyak di Indonesia. Dari hasil survei oleh BNN sendiri, pengguna ganja di tingkat pekerja hampir 956.000 orang, kemudian di pelajar sekitar 565.000 orang, dan di rumah tangga sekitar 460 ribuan orang. Jadi marijuana merupakan kata yang digunakan untuk menggambarkan bunga, batang, biji, dan daun kering dari tanaman ganja. Tanaman ganja ini biasa dikonsumsi dengan cara dihisap. Kemudian yang kedua ada sabu. Sabu atau metamfetamin adalah stimultan obat yang sangat adiktif. Dia bentuknya putih, tidak berbau, pahit, dan seperti kristal bentuknya. Sabu dapat dikonsumsi dengan cara dimakan, dimasukkan ke dalam rokok, dihisap, dan dilarutkan dengan air ataupun alkohol, lalu disuntikkan ke dalam tubuh. Kemudian yang ketiga ada ekstasi. Nah, ekstasi ini merupakan bahan kimia sintetis dengan efek kompleks yang meniru stimultan sabu dan senyawa halusinogen. Menurut BNN sendiri, sabu merupakan narkotika peringkat ketiga yang paling sering dikonsumsi dan populer di Indonesia. Para peneliti percaya bahwa ekstasi dapat menyebabkan kebocoran serotonin di otak selama penggunaannya. Nah, kemudian yang keempat, heroin atau biasa kita sebut putau adalah narkotika sangat adiktif yang diproses dari morfin, yaitu zat alami yang dari ekstrak benih biji tanaman popi varietas tertentu. Nah, menurut hasil survei BNN sendiri, heroin merupakan jenis narkotika peringkat keempat yang paling banyak dikonsumsi di Indonesia. Heroin biasanya digunakan dengan dihisap atau dicairkan dan disuntikkan ke pembuluh darah, otot, atau di bawah kulit. Kemudian kita akan membahas efek dari 4 jenis narkoba populer di Indonesia. Yang pertama ada ganja. Pengguna ganja setelah mengonsumsi ganja dalam jangka waktu pendek ataupun panjang akan mengalami kesulitan berpikir, perubahan suasana hati yang sangat signifikan, kemudian dia akan mengalami halusinasi serta meningkatkan denyut jantung. Sabu. Jadi ketika pengguna narkoba dengan jenis sabu ini menggunakan narkotika, maka efeknya dalam jangka waktu panjang ataupun pendek dia akan mengalami insomnia, euforia yang berlebihan, kemudian paranoia atau ketakutan yang berlebihan, ada halusinasi juga, kemudian hilang ingatan, kemudian dia juga akan membuat perubahan struktur dan fungsi otak. Yang ketiga, efek dari penggunaan ekstasi. Jangka waktu pendek, tremor, kram otot, serangan panik, delusi,
paranoid, depresi, dan bahkan tekanan darah meningkat akan dibahas dan dirangkum terkait dengan 5 bahaya narkoba dan dampaknya bagi kesehatan yang tidak boleh disepelekan. Narkoba ini dapat menurunkan kesadaran hingga hilang ingatan. Jadi narkoba dapat mengakibatkan efek sedatif seperti kebingungan, hilang ingatan, perubahan perilaku, tingkat kesadaran menurun, dan koordinasi tubuh terganggu. Narkoba juga dapat membuat seseorang menjadi dehidrasi. Jadi dehidrasi akibat ketidakseimbangan elektrolit, pengidap bisa mengalami serangan panik, sakit pada dada, halusinasi, bahkan kejang-kejang. Gejala tersebut dapat berujung pada kerusakan otak. Kemudian yang ketiga, ubah sel otak. Jadi perubahan sel di otak akan mengganggu komunikasi antar sel saraf sehingga dapat memicu kerusakan otak permanen. Efek kecanduan dari narkoba dapat berlangsung seumur hidup. Jadi harus hati-hati ya. Nah, yang keempat, ganggu kualitas hidup. Hal ini sangat terbukti karena jika narkoba dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental, maka dia juga akan berpengaruh terhadap terganggunya kualitas hidup seseorang. Dan yang terakhir, yang paling fatal adalah narkoba dapat mengakibatkan kematian. Bagaimana dengan dampak narkoba bagi kesehatan jiwa? Kecanduan narkoba bisa menimbulkan sederet masalah bagi otak. Salah satunya adalah gangguan jiwa berat. Nah, gangguan jiwa ini disebabkan karena kelainan secara kimiawi pada otak. Imbasnya bisa mengganggu fungsi sistemik dan impuls syaraf otak. Bagaimana cara kita mengenali gejala dari orang yang menggunakan narkoba? Oke, berikut ini akan dibahas tanda-tanda fisik dan tanda-tanda psikologis seseorang yang menggunakan narkoba. Yang pertama, terkait dengan tanda fisik. Biasanya bisa ditandai dengan matanya merah, pupil mata yang mengecil atau membesar, kemudian perubahan pola makan atau pola tidur yang tidak teratur gitu. Yang ketiga, penurunan dan peningkatan berat badan yang drastis dalam waktu singkat. 4, ada sering kelelahan atau justru sangat bertenaga dan tidak bisa diam, sulit tidur, kemudian juga perubahan pada penampilan fisik atau ketidakpedulian bahkan terhadap penampilannya, sering mimisan juga, serta batuk yang tidak kunjung sembuh, mie kejang tanpa adanya riwayat epilepsi. Gimana dengan tanda perilaku dan psikologi seseorang yang menggunakan narkoba? Biasanya orang tersebut lebih tertutup atau terlihat seperti merahasiakan sesuatu, kemudian juga perubahan suasana hati yang secara tiba-tiba, berkurangnya minat terhadap hal-hal yang disukai sebelumnya, sulit berkonsentrasi, tidak memiliki motivasi dan tampak lesu, kemudian dia juga cemas, paranoid, dan menarik diri dari lingkungan sosial. Bagaimana peran pemuda sendiri dalam mencegah penyalahgunaan narkoba? Oke, jadi strategi apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah narkoba pada remaja? Yang pertama, ketahui aktivitas yang dilakukan oleh para remaja. Bagaimana aktivitas sehari-harinya? Apakah ada perubahan? Apakah ada yang menyimpang dari aktivitasnya? Kemudian kita bisa menetapkan aturan dan konsekuensinya yang mereka perbuat. Yang ketiga, ketahui teman-temannya, karena biasanya penyebar luasan penggunaan narkoba itu dipengaruhi oleh teman-temannya. Jika mungkin temannya menggunakan narkoba, mungkin saja dia bisa terpapar juga ikut menggunakan narkoba untuk mencobanya. Kemudian kita juga bisa mengawasi resep obat. Jadi resep obat yang diterima, kita bisa mengawasi apa sih kandungannya gitu. Kemudian yang kelima, kita bisa memberikan contoh yang baik dan dukungan kuat dari keluarga. Bagaimana bantuan pencegahan terhadap orang yang menggunakan narkoba? Yang pertama, kita bisa berbicara secara baik-baik dengan remaja tersebut. Apa permasalahannya, apa yang dialaminya. Kita juga bisa mendorong mereka untuk bersikap jujur. Jadi kita terbuka terhadap mereka dan mereka pun terbuka terhadap kita. Yang ketiga, amati tingkah lakunya berdasarkan dengan tanda-tanda fisik serta psikologis yang terjadi pada remaja tersebut. Yang keempat, kita bisa memeriksa remaja ini secara teratur tentang kebantuan profesional. Oke, jadi lindungi anggota keluargamu dari bahaya narkoba, karena sekali menggunakan narkoba, maka dampaknya dan akibatnya akan bisa kita rasakan seumur hidup. Dan terima kasih semuanya.